Yo, selamat pagi, siang, sore dimanapun kalian berada. Ini gue lagi di lobby Semansa. Ya sesuai apa yang gue omongin ke kalian, gue mau buka Q&A ini. Asik. Yuk Mas Aji, ini. Nih, ini Mas Aji, Sabtono Aji namanya. Dia tuh saudara gue dari Batam. Ya nggak Mas Aji? Ya, alumni sini juga. Alumni Spensa ya Semansa. Ntar dulu dari awal ya. Kita cari dulu pertanyaannya. Bagus. Nyiapin buat masuk sekolah ke situ teh dari kelas berapa? Kalau untuk persiapan sih kebetulan udah ada cita-cita ke Polri itu dari Kapan? kelas 3 SMP. Oh, Cuman iya. sering berjalannya waktu kalau untuk yang intensifnya banget mulai dari kelas 12 sih, kelas 12 semester 1. Nah, dari situ Tuh, tiap hari udah digedar gitu. udah ya persiapan udah mulai benar-benar matang lah sampai sampai pas UN pun saya tetap tetap latihan fisik, tetap lari, sorenya renang ya udah udah risiko, udah konsekuensi lah. Soalnya pengen ke situ gitu kan. Ya Udah ngebet pisan lah ya. udah buat pisan. Sampai pernah bolos les juga Gara-gara gara-gara pengen latihan fisik. gara-gara pengen latihan fisik, Hmm. tapi tetap tanggung jawab juga harus harus bisa ngikutin pelajaran yang lain juga. Hmm. Kalau USBN, UNBK gimana tuh? Persiapannya gimana? Kalau untuk USBN sih karena salah satu persyaratannya ada USBN juga. Ya. Jadi mau nggak mau walaupun seharian abis latihan full, walaupun Belajar. capek tetap malamnya harus belajar. Yes. Apa ya? Kerasa? Hah? Capeknya kerasa? Ya kerasa, tapi saya punya pikiran kalau nanti itu pasti bakal berakhir dengan sendirinya gitu. Buset. Cuman berapa bulan, paling dari Januari, Februari, paling April, Mei udah selesai lah. Karena kan ntar bakal kebayar lah semuanya gitu. Bener. Nih, ada yang nanya nih dari Zahra Nabila. Ya. Coba deskripsiin Bu Lilis sama Bu Rini. Kalau mungkin kalau Bu Rini jarang nggak pernah ngajar saya selama 3 tahun, tapi pernah sih waktu pemantapan. Jadi kurang tahu betul karakternya gimana. Tapi kalau Bu Lilis, Nah, gimana? nah itu deket banget lah sama saya gitu. Oh, dekat. Ya. Dulu juga kan saya pernah O2SN, alhamdulillah juara. Jadi semenjak waktu kelas 10 itu, jadi baru masuk anak baru langsung bisa Ngebanggain Semansa gitu kan. ya ya bisa dibilang gitulah. Hmm. Ya semenjak saat itu dekat sama Bu Lilis. Emang Bu Lilis itu orangnya bisa dibilang tegas, memang tegas sih, tegas terus disiplin. Tapi sebenarnya kalau udah dekat, udah kenal itu baik gitu. Yes, yang penting kitanya nggak buat pelanggaran, kitanya nggak macem-macem aja, sebenarnya nggak apa-apa sih, baik-baik aja. Sampai sekarang juga saya juga hubungan sama Bu Lilis masih baik. Oke, benar. Buat latihan nih, gimana sih caranya biar bisa itu? Nama yang nyanyinya lah. Yang nanyanya Reno Bahari pertama, lari 12 menit berapa putaran per kilo? Sebenarnya sih ya bebas sih, mau berapa putaran juga. Mau 12 menit 12 putaran juga nggak ada yang larang. Ya, tapi nggak bisa gitu Cuman kan. Berat. cuman belum ada yang bisa selama sepanjang sejarah tuh belum ada yang bisa. Iya. Paling banyak itu ya 8 lah. Itu juga satu orang. Kalau untuk pengalaman saya pribadi itu saya dapat 6,5. 6 keliling 300 meter, hampir 7. Ya itu juga udah latihan pagi siang sore. Kalau siang mah kadang-kadang sih. Pagi sore itu selama 2 bulan tuh terus lari. Walaupun kondisi lagi UN, USBN, ujian praktek tetap lari. Karena udah resiko. Itu aja dapatnya baru 6.300. 300. Enggak nyampe 7. Itu banyakan sprint berarti kan ya? Ya kalau saya sih taktiknya gini. 2 putaran pertama tuh sprint. Tuh, dengerin tuh. 2 putaran pertama tuh sprint harus. Ajib tuh. Biar panas. Biar ototnya lentur. Nah, ntar 2 putaran kedua, putaran ketiga dan keempat itu ya agak-agak delay dikit lah. Gila ya, rada lambat dikit ya. Agak-agak nyari nafas gitu. Oke.
putaran kelima keenam sama disamain kayak putaran pertama putaran kedua. Ya bisa dibilang Habis-habisin gitu. setengah sprint lah, setengah sprint. Sprint. Nah putaran setelah udah 6 putaran tuh, Ya. itu biasanya kan tinggal semenit atau 1,5 menit, itu habisin sprint. Karena abis itu kan pasti minum, pasti istirahat, udah habisin aja, udah nggak bakalan mati sih gara-gara lari mah, nggak bakalan mati. Iya, Ya kali pingsan gitu kan ya. pingsan juga nggak ada, ya paling capek, Ya capek pasti. ya ngap-ngap dikit mah wajar lah. Kalau urutannya tuh apa sih? Kalau Tiga. kalau urutan apanya? Urutan tesnya tuh kayak gimana? Urutan tes pertama, wah agak panjang nih. Ya. Maksudnya dari administrasi. Ya. Kalau untuk administrasi, pertama ya administrasi umum dulu, ya kayak yang fotokopi ijazah segala macam yang di Polres. Ya. Tinggi badan, berat badan harus ideal. Hmm. Setelah administrasi, kalau dinyatakan lulus, baru tahap pertama itu psikotes. Nah psikotes ini kalau tahun saya itu kemarin hampir setengahnya Setengahnya gimana? yang gugur. Dari psikotes tuh. Dari psikotes setengahnya. Gugurnya Yang setengahnya. daftar tuh 8.000, tinggal 4.000. sisa 4.000, 3.000 lebih malah Dari psikotes tuh ya. psikotes. Tapi sebenarnya bisa 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 sih kalau lulus, berarti mah ya. bisa lulus semua, bisa nggak lulus semua. Oh iya. Gimana? Soalnya kan passing grade-nya atau KKM-nya itu 60. 60 tuh singkat. Kebanyakan orang kan nggak nyampe 60. Hmm. 60 gugur, kalau 61 ke atas lolos. Iya. Tapi saran saya apalagi buat anak semansa, kalau psikotes itu usahain lah nilainya 7 ke atas. Semansa gitu kan. Semansa tuh masa pas-pasan. Asik. Ya maksudnya gini, kalau misalnya psikotesnya itu udah gede, apalagi bobot psikotes kan lebih gede dari jasmani, Benar. itu mau jasmaninya udah tenang, akademik udah tenang gitu, walaupun nilainya kecil. Kalau saya dulu prinsipnya gitu sih, yang penting tuh balance gitu, jangan gede di jasmani aja, psikotesnya rendah. Ya kalau bisa sih ya gede semuanya, usahain. Ranking 1 tuh. Ranking pasti 1, wajib itu. ranking 1 ntar di interview sama Kapolda, Wih, kan punya kebanggaan tersendiri, apalagi anak semansa. Jangan sampai kalah sama anak SMA yang lain. tah bener tuh dengerin tuh. Alhamdulillah kemarin saya pas tes bukannya merasa yang paling gimana Wah, gitu ya. cuman ini mah fakta. Terus pengalaman juga buat Pengalaman juga siap-siap dari pengalaman. dari 16 orang yang lolos dari Purwakarta, alhamdulillah saya pertama. Karena apa? Motivasi saya itu anak semansa gitu, jangan sampai saya dibawa sama sekolah-sekolah yang lain. Ya untuk sejauh baratnya saya ranking 24. Tuh. 24 Itu yang pas tes Purwakarta. Akpol berarti kan ya. Nggak, ini yang Bintara. Oh, Bintara. 24. Ranking 2 nya di Purwakarta itu ranking 95 anak Semanda. Ranking 3 nya anak Semanda juga, ranking 100 berapa tuh, 122. Iya. Nah maksud saya itu, walaupun anak Semansa nggak sebanyak sekolah-sekolah yang lain daftar polisi, tapi walaupun ada, itu jadi yang terbaik gitu. Jadi Wajib itu mah. jadi nggak diremehin juga sama sekolah-sekolah lain. Tentang kerjanya bakal kayak gimana sih? Gimana ya? Tergantung nilai apa kayak gimana dari David Simatupang. Kalau untuk bakal ditempatin di mananya yang mungkin ya. Enggak, kerjaannya Belum. bakal kayak gimana yang tadi? Kalau untuk Kayak Sabara, Brimo. kerjaannya maksudnya bakal ditempatin di mana? Bakal dikerjain bagian mana? Untuk saya atau gimana? Atau Berdasarkan nilai apa gimana? kalau itu biasanya kalau Brimob ya, mungkin saya bahas Brimob dulu. Ya. Kalau Brimob itu karena dibutuhinnya nggak terlalu banyak, itu biasanya diutamakan yang mengajukan diri yang pengen ke Brimob. Tapi bukan jaminan kalau dia mengajukan terus dia langsung masuk, enggak. Kayak tahun kemarin juga yang ke Brimob, yang ngajuin ke Brimob itu nggak ada, nggak, malah dia ke Sabara. Sementara yang nggak ngajuin malah ke Brimob. Jadi sebenarnya TR itu ngacak gitu. Tapi bisa juga gara-gara prestasi dia di selama pendidikan juga bisa.
Cuman nggak terlalu menjadi patokan sih, nggak terlalu menjadi patokan, karena 90% ya pasti karena masih baru lulus, terus masih muda-muda, pasti di Sabara dulu. Kalau udah setahun atau 2 tahun udah punya pengalaman, mungkin nanti akan ada promosi ke Intel, Berarti reserse maupun wajib lantas. harus punya pengalaman kerja gitu ya. Iya, karena Sabara itu kan bisa dibilang fungsi yang bisa menyesuaikan dengan situasi gitu. Tapi kalau kayak reserse, Intel, lantas itu nggak bisa langsung, ya harus dikjur dulu, Dikjur. harus Dikjurnya dikjur apa? dulu pendidikan jurusan, Iya. karena banyak banyak prosedurnya lah, nggak bisa sembarang gitu, nggak cukup hanya pendidikan 7 bulan terus bisa langsung ke reserse, karena di reserse itu bisa dibilang rumit gitu kerjanya. Intel juga sama, jadi apalagi ya mungkin kecuali yang kayak lulusan Akpol kan 4 tahun pendidikannya, mungkin udah banyak belajar tentang 5 fungsi. Kalau untuk Bintara paling di Brigadir Polri 7 bulan itu paling dasar-dasarnya aja. Tapi kalau untuk Sabara bisa lah kalau langsung ditempatin di Sabara. Makanya sambil tahun pertama, tahun kedua itu di Sabara juga sambil belajar tentang fungsi lain juga, sambil cari-cari pengalaman. Karena pasti nantinya bakal kembali ke fungsi lagi. Nunggu junior-juniornya yang lagi masih pendidikan untuk ke Sabara. Balik lagi ke Semansa nih. Pas informal di zaman Akang, ngeganggu pas seleksi enggak sih? Ganggu. Kalau iya, gimana ngatasinnya? Terus apa masih bisa ikut informal gitu-gitu buat yang daftar polisi? Kalau itu gimana gimana pengurus OSISnya ya, gimana panitia informalnya aja. Wanita informal, ya oke. Gimana panitia informalnya aja. Kebetulan itu waktu itu ya saya bisa dibilang sial lah. Sial tuh. Bisa dibilang sial gitu. Karena karena kan saya nggak tahu tuh. Waktu itu kan administrasi di Cekeruh di Brimob. Pengukuran tinggi badan aja itu, tapi dikumpulinnya di Brimob sejauh barat. Iya. Pada tanggal, saya lupa tanggalnya. Di tanggal itu saya juga ada informal di Semansa. Waktu itu ngundang Cangcuter. Saya aja yang kelas berapa berarti? Kelas 10. Kelas 10 kan ya? Ya, Kelas 10 saya nontonnya paling depan loh itu. paling depan. Saya jam 4 subuh itu udah bangun. Udah persiapan mau berangkat. Pakai baju hitam putih, kemeja. Sementara teman-teman saya yang lain ya persiapan buat informal gitu. Persiapan buat ya Ya seneng-seneng gitu terakhiran. kesan-kesan gitu ya. terakhir lah Kayak gitu. gimana? Senang-senang sama yang lain. Ya akhirnya saya ikut informal tapi ngikutin live-nya aja. Oh, live IG. Live IG, Sedih banget. ngeliatin di bus, ngeliatin live IG. Ya mau gimana lagi? Tapi waktu itu Kang David Kan waktu itu Bintara sama Pol beda. ya Bang David Bintara daftarnya, waktu langsung Bintara. Langsung Bintara itu. Kalau saya nyoba Akpol dulu. Nembak Ya Pol dulu. waktu itu sih saya nggak terlalu sedih karena saya mikirnya gini, nggak sebanding lah kalau udah berhasil tuh nggak sebanding. Tapi ya mungkin belum rezeki, jadi mau gimana? Terus sekarang dari Iksan Dika Wardana. Kalau mau IBL harus ada hal yang dilakuin nggak atau langsung IBL aja? Tah. Kalau IBL, kalau IBL Ke akhir ini mah. langsung kalau udah pendidikan ya. Kalau IBL tuh pasti ada persyaratan IBL. Pertama, dia tidak pernah membuat pelanggaran. Tuh. Atau dia nggak helm merah. Helm merah ada bahaya. Helm merah itu jadi bisa kadang dia tuh nggak IBL, nggak pulang-pulang 2 bulan. Makanya buat rekan-rekan semua, adik-adik, jangan sampai lah ada yang helm merah. Jangan sampai. Jadi turutin aja lah mau senjata gimana, mau komandonya gimana gitu. Mau Tontonnya pengasuh gimana, udah ikutin alur aja. Ngikutin alur aja udah sakit, apalagi ngelawan arus. Nah, bener. Terus sama ini paling pull up. Pull up itu untuk IBL pertama itu 6. Itu biasanya IBL semua sih. Kalau pull up cuma 6, Iya. IBL semua. Minggu depan 7, IBL selanjutnya 7, IBL selanjutnya 8. Nah, mulai ada kendala itu
Kalau pas udah IBL kelima apa keenam, biasanya pull up orang itu kan beda-beda ya. Nah, ada yang bisa 11, ada yang bisa 17, ada yang bisa 23, ada yang tetap 6 gitu. Nah, di situ tuh kita bakal ngerasain sedih, bukan karena kita nggak IBL, tapi teman satu sekat kita nggak IBL. Satu sekat tuh maksudnya Satu kamar lah. satu apa sih namanya, proton gitu ya? Iya, satu barak, tapi satu sekat. Itu saya ngalamin sendiri. Teman saya IBL tapi dia tetap, saya udah ganti baju PDH, kalau pesiar saya pakai baju pesiar, dia enggak, tetap pakai baju PDL. Tapi apel pemberangkatan IBL tapi dia ikut, tapi kita mah keluar, dia kembali ke barak. Itu kadang ya untuk sebagai rasa solidaritas ya, saya balik IBL ya bawain apalah buat dia gitu, karena dia juga nggak bisa keluar kan, udah mau rumahnya jauh. Ini misalnya belum ada yang belum tahu IBL tuh apa sih? IBL tuh izin bermalam di luar. Biasanya itu mulai dari ya 24 jam lah, mulai dari Sabtu sore sampai Minggu sore biasanya. Tapi bisa aja dari Sabtu pagi. Itu gimana pengajuan dari perangkat korup atau ini pejabat korup yang biasanya pegang talikur, biasanya kabit pendidikan sih yang ngajuin. Ya jadwalnya dipadetin atau dimajuin atau gimana biar IBL lebih cepat. Tapi kadang juga pengajuan itu nggak di ACC, gimana resimennya kalau banyak pelanggaran atau mungkin ada kunjungan dari pejabat utama juga, IBL tetap seperti biasa. Itu gimana situasi lah, menyesuaikan. Jadi jangan sampai helm merah lah. Ya, jadi jangan sampai helm merah aja. Kasih tahu misalnya helm merah tuh apa ya, pelanggarannya tuh apa gitu. Kalau helm merah itu biasanya itu yang ngerembes. Yang ngerembes itu jadi bawa makan dari luar gitu. Bawa makan dari luar. Terus buat ada juga jangan sampai ada yang ngerokok. Padahal saya juga bingung ngerokoknya dari mana. Dari mana? Dapatnya dari mana? Dapatnya dari mana? Bisa aja dari orang luar gitu, nitip atau apa. Jangan ada lah. Soalnya helm merah itu nggak enak. Nggak enak banget, Gak asli. Ceritain gimana? Ya nantilah, ntar tahu sendiri. Ntar tahu sendiri. Pokoknya nggak enak aja. Ini jangan sampai tuh helm merah tuh lah. Jangan sampai helm merah. Terus jangan sampai berantem. Itu helm merah juga lagi. Kalau berantem ya helm merah, tapi belum ada yang berantem sih. Terus mencuri. Nah, 1 hari sebelum pelantikan di Polda NTT itu ada yang dipecat. Besoknya pelantikan, hari ini dipecat gara-gara nyuri HP temennya. Waduh. Nyuri HP temennya. Padahal besok dilantik. Ya langsung sidang, provos, langsung ganti baju batik. Berarti secara tidak apa ya? Apa? Ya Pecatnya teh secara ini tidak sopan ya. ya PTDH, PTDH. pemberhentian tidak dengan hormat. Nah itu. Padahal cuma 1 hari lagi gitu, detik-detik terakhir. Kayak nggak tahan gitu ya. Kayak gitu. Enggak. Ya, Lagian kalian tuh gimana ya? mending minjem aja gitu kalau nggak ada. Ini ngapain nyuri gitu, buat apa juga? Ngapain nyuri buat apa juga? Abis itu lulus. Abis kan? itu lulus. Lu bisa dapat duit gitu. Bisa dapat duit. Ya bisa digaji lah gitu. Ya itu aja sih saran dari saya. Biar nggak helm ya. Biar nggak helm merah. Cari lagi. Nah. Suara lu kedengaran nggak ini? Kok nggak pakai ini? Kurang tahu. Udah, kita stop dulu ya. Istirahat dulu.